Hai guys, welcome to Stoic Spark. Karena aku Yus mau sharing sebuah cerita atau sebuah value yang bisa aku bagiin guys. Karena ada beberapa hal yang jadi di beberapa waktu minggu-minggu ini itu kan dari lebih tepatnya ada seorang mahasiswa di Udayana yang meninggal dunia bunuh diri. Juga yang baru kemarin tanggal 7 November tahun 2025 ini juga ada peledakan di sebuah SMA Jakarta sana, dimana juga semuanya sama, rumornya adalah korban bullying guys. Hari ini aku mau bahas tentang bullying, bagaimana kita tetap positif, bagaimana tetap bisa melangkah, tetap bisa maju jika kita if I be the victim, ya bagaimana kita jadi victim dari jadi korban bullying dimanapun kita berada, di tempat sekolah, tempat kerja, di lingkungan kita bertempat tinggal, kita jadi korban bullying, bagaimana kita tetap bisa tetap tenang, tetap positif meskipun kita menjadi korban bullying. Dari sana memang nggak enak, tapi kita mau berusaha tetap ke depan, tetap maju. Dan juga di sesi ini aku mau sharing bagaimana kita bisa tetap menjadi pribadi yang tetap tangguh, bisa positif, bisa melangkah maju meskipun kita menjadi victim dari bullying itu guys. Oke. Bullying adalah sebuah yang menyebalkan dalam hidup ini, karena kita nggak enak kita berteman di sekolah, di tempat kerja tanpa ada orang yang peduli sama kita, yang empati sama kita, tapi cuma bullying sama kita, itu yang menyebalkan guys. Makanya waktu ini aku ingin sharing bagaimana kita bisa tetap stay strong and stand firm and keep hold on, move on ke depan guys. Oke, yang pertama, jika kita menjadi korban bullying, pertama guys, bodoh amat. Oke, bodoh amat bukan bodoh banget guys, itu hal yang berbeda. Bodoh amat adalah sebuah sikap kita tidak peduli dengan apa kata orang, even kita punya sebuah ide, punya sebuah konsep, punya sebuah keinginan, tetapi kita tetap tutup telinga dengan semua kata orang, apalagi cibiran dan juga hal yang merendahkan. Kita hanya buka telinga pada orang-orang yang benar-benar sayang sama kita dan ingin kita maju guys. Jadi bodoh amat adalah sebuah sikap kita tidak mempedulikan apa kata orang, tetapi kita tidak melanggar aturan dan tidak merugikan orang guys. Itu yang pertama, itu bodoh amat itu seperti itu. Tapi beda sama bodoh banget ya. Kalau bodoh banget adalah sikap kita egois, kita tidak mau dengar kata orang, sikap orang, tetapi keegoisan kita, sikap kita ini membuat orang menjadi rugi. Kita melanggar aturan. Misalnya gini, apa bedanya bodoh amat sama bodoh banget? Kalau bodoh amat itu gini, kita punya konsep, let's say kita style rambut gitu kan, misalnya kita rambut kita lurus, kita potong rapi gitu kan, tapi kita punya ide, satu waktu aku ingin rambut ini gondrong gitu kan, kita biarin sampai panjang, sampai pundak, bahkan sampai terus gitu kan. Lalu ada orang yang mencibir, wah kamu itu kayak cewek, wah kamu itu apa tuh uraan bla bla bla. Ya itu bodoh amat. Karena apa? Karena kita panjangin rambut kita bukan untuk hal yang negatif, toh itu juga ide kita coba berekspresi itu yang baik kan, dan juga itu pun juga nggak anggar hukum, nggak ada aturan SOP yang itu semua guys ya. Itu yang itu bodoh amat. Jadi kita berekspresi dan kita tidak peduli apa kata orang selama itu tidak melanggar aturan yang ada guys. Itu namanya bodoh amat. Kalau bodoh banget seperti ini, misalnya detik main aku kerja guys, ada teman kerja itu dia tuh berkali-kali gitu kan, aku cuma diem aja. Pertama dia ngambil sesuatu tanpa permisi, itu berkali-kali. Bahkan aku punya makanan cuma diambil, padahal aku sama dia tuh nggak akrab. Kalau teman akrab kan oke lah, biasa kamu ambil silakan lah. Dia menyampaikan bodoh amat, jadi mau ambil ya ambil, terus bodoh amat. Aku mau marah, orang mau apa itu bodoh amat lah. Itu bodoh banget seperti itu. Jadi dia pikir bodoh amat, sebenarnya temanku ini bodoh banget. Karena apa? Dia egois, ngambil sesuatu yang dia inginkan, tetapi merugikan orang. Aku merasa dirugikan karena ketika aku masih pakai barang itu tiba-tiba hilang, terus aku gimana coba, ya kan? Lah itu bodoh amat, tuh namanya bodoh banget ya, bukan bodoh amat. Mungkin orang itu punya pikiran bodoh amat, tapi bukan bodoh banget. Orang yang egois dan melanggar aturan dan merugikan banyak orang. Jadi kita bedain mana bodoh amat dan bodoh banget. Bodoh amat adalah sebuah tindakan yang kita lakukan, kita tidak peduli apa kata orang, dan kita confident dengan apa yang kita kerjain, dan yang kita kerjain itu tidak melanggar aturan. Itu bodoh amat. Kalau bodoh banget, kita egois, kita melanggar aturan, dan kita merugikan orang. Itu yang pertama. Jadi kalau kita jadi korban bullying, pertama bodoh amat. Tutup telinga, tutup mata dengan semua komen orang. Yang penting apa keunikan kita, apa kekurangan kita, ya kita syukuri dan kita terus maju akan maju guys. Dan selalu bodoh amat dengan apa kata orang. Yang pertama. Yang kedua guys,
jangan jadi jangan playing victim, jangan punya victim mentality. Intinya, oke, aku punya kekurangan, oke, aku punya kesalahan, oke, aku punya masalah. Jangan berkutat di situ. Aku punya masalah, ya udahlah, punya masalah, gimana lagi gitu kan? Enggak. Jangan jadi pribadi yang playing victim. Kita memang boleh sedih, kita memang boleh marah. Itu hal yang sangat wajar dalam hidup ini. Dalam hidup ini nggak ada yang sempurna kan. Makanya kalau kita sedang sedih, ya nangis aja, nggak usah dipendem. Yang penting bukan playing victim, stop victim mentality. Intinya jangan minta belas kasihan orang. Karena apa? Yang peduli sama diri kamu, yang ngerti kamu, yang akan menjadi pahlawan dari hidup kamu, ya dirimu sendiri, bukan orang lain. Sebaik-baiknya orang sama kita, satu, mereka punya keinginan pasti, tapi memang ada orang yang benar-benar pure punya empati. Faktanya di dunia ini sedikit. Ya, yang kedua di situ. Jadi jadilah pribadi yang jangan berharap belas kasihan orang, terus melangkah aja, terus maju aja. Kita boleh minta bantuan, karena beda antara minta bantuan sama mengharapkan belas kasihan, itu beda banget. Kita butuh bantuan karena kita memang nggak mampu, butuh orang, itu normal. Tapi kalau victim mentality, playing victim, itu adalah kita minta belas kasihan orang, orang butuh sama kita ditolong tanpa kita berbuat apa-apa. Itu sangat parah, sangat salah guys ya. Yang kedua di situ. Jadi yang pertama bodoh amat, yang kedua jangan jadi victim mentality, jangan play victim. Yang kedua guys, yang ketiga guys, ya berusaha mengekspresikan diri kamu. Jadi semua emosi, semua perasaan itu kita rilis, jangan kita pendem. Apapun itu guys, kalau kita mau sedih ya nggak apa, nangis. Mau cowok kayak mau kamu apa tuh anak metal, anak EDM, kayak kalau kamu sih nangis aja. Ini bukan soal siapa kamu, tapi bagaimana kamu merilis emosi kamu. Karena secara psikologi ya, semua perasaan dipendem itu nggak baik. Karena apa? Ujungnya akan meledak seperti bom waktu. Nah, kalau meledaknya ke arah yang tepat masih mending gitu. Karena kalau arah yang salah seperti di pelaku di peledakan SMA 72 Jakarta kan, beberapa rumah kan mengatakan dia mengalami sebuah gangguan lebih tepatnya psikologi gitu kan. Dia merasa sendiri, dia nggak punya tempat cerita, tempat sharing di rumah, di sekolah nggak ada. Lalu akibatnya siapa yang menyangka di hari Jumat pas Jumatan ada ledakan di SMA, dan itu bukan teroris ya kan. Itu adalah sebuah tindakan dari seseorang yang hanya ingin melampiaskan semua emosi dalam dirinya guys ya. Itu yang sangat parah. Makanya kalau kita punya masalah ya kita jangan dipendem. Kalau kita sharing sama orang yang tepat, kalau kita nggak percaya sama orang, kita lebih introvert, kita pilih-pilih teman, itu nggak masalah. Tapi pastiin semua bisa kita rilis. Kita bisa datang ke konselor, kita bisa datang ke psikolog, itu jauh lebih profesional dan ada solusi yang lebih baik lagi guys ya. Itu yang ketiga guys ya. Yang keempat ya memaafkan guys. Karena apa ya, let's say gini, aku punya telur busuk ini telur busuk tak taruh di saku aku kemana-mana, what happen? Ya bau banget, bau busuk. Aku mau ke sekolah, mau kerja, mau kemana-mana pasti bau busuk. Apa penyebabnya? Bukan bau badanku, tapi telur busuk yang ada di sakuku. Nah sekarang bagaimana kalau kita bagaimana kita bisa lepas dari bau busuk ini? Ya telur ini kita buang, ya kan. Telur ini kita buang, nggak kita simpan ke saku kita mau kemanapun kita nggak akan bau busuk. Sama hati yang busuk, itulah hati yang memendam benci. Memang nggak enak disakiti, dibully, dizolimi, disakiti, direndahkan itu nggak enak. Tapi kalau kita memaafkan, at least kita tidak menyimpan dendam untuk apapun itu. Karena ingat guys ya, memaafkan itu adalah diri kita sendiri. Jadi memaafkan itu bukan untuk orang. Jadi jangan salah ya, kita maafin orang itu akan berubah. Nggak ada sangat pautnya kita memaafkan orang bisa berubah, nggak ada. Yang ada, memaafkan adalah cara bagi kita melepas semua emosi negatif kita dan tidak membuat masalah di kemudian hari untuk diri kita sendiri ya. Jadi kita memaafkan semua itu bentuk dari kita merilis semua emosi kita. Jadi bukan cuma sebatas sharing, tapi juga kita mau untuk memaafkan, mau untuk mengampuni. Jadi ini yang bisa aku sharing kan guys, gimana kalau kita satu waktu jadi korban bullying, kita dizolimi orang. Yang pertama, bodoh amat, bukan bodoh banget ya kan. Sikap dimana kita
percaya diri sama apa yang kita inginkan tanpa merugikan orang dan melanggar aturan. Yang kedua, jangan victim mentality, jangan pernah playing victim. Yang ketiga, rilis emosi kamu, cerita, nulis, gitaran, nyanyi, workout. Ya, yang ketiga. Yang keempat guys, ya memaafkan, ya, lepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Ya, jadilah pribadi yang dewasa, yang bijak. Aku Yos pamit, stay positive, keep stoic, and ciao.